lampu jalan yang redup. Malam itu hujan baru saja reda. Bau aspal basah bercampur dengan aroma asap knalpot yang pekat. Di bawah temaram lampu jalan yang berkelip-kelip, seorang pemuda bersandar pada dinding toko yang sudah tutup. Jaket lusuh melekat di tubuh kurusnya, celana robek di lutut, dan sandal jepit yang tak lagi sepasang. Dialah Black. Usianya baru menginjak 17 tahun, namun wajahnya menua lebih cepat dari anak sebayanya. Bukan karena usia, melainkan karena kerasnya hidup di jalanan. Setiap malam, Black mengamen dengan gitar kecil bersenar 3. Suaranya serak, tapi penuh perasaan. Kadang ada pengendara yang iba melempar ricehan. Kadang juga ia hanya pulang dengan perut kosong. Suatu hari aku nggak mau hidup kayak gini terus. Gumam Black sambil menatap lampu jalan yang redup. Tapi malam itu, ia belum tahu seberapa panjang dan berdarah jalan menuju impian itu. Bab 2. Perampasan siang yang terik. Black baru saja mengamen sejak pagi. Kaleng bekas kopinya penuh dengan recehan, cukup buat makan 3 hari. Namun langkahnya terhenti, 3 preman menghadang. Anak jalanan, banyak rezeki ya. Salah satu dari mereka menatap kaleng di tangan Black. Aku cuma mau makan, bang. Black mencoba mundur. Kaleng itu, air matanya bercampur debu jalanan. Namun di tengah luka, ia berbisik, aku nggak akan selamanya diinjak. Suatu hari aku bakal berdiri lebih tinggi dari mereka. Bab 3, sahabat jalanan. Malamnya, Black duduk di bawah jembatan, mengobati bibirnya. Seorang anak lain menatapnya sambil menyodorkan roti sisa. Nama gue Reno. Lo? Black. Mereka makan bersama, tertawa kecil meski perut masih lapar. Reno penuh semangat, optimis. Dengar ya Black, jalanan cuma tempat kita sekarang. Nanti gue yakin kita bisa hidup lebih baik. Untuk pertama kalinya, Black merasa tidak sendirian. Bab 4. Kehilangan hujan deras. Black tiba di kolong jembatan, mendapati Reno terbaring lemah, wajah pucat, napas tersengal. Black, kayaknya gue capek banget, bisik Reno. Black panik mencari pertolongan, tapi semua pintu tertutup. Reno menggenggam tangannya. Lo janji ya, jangan berhenti mimpi, walau gue udah nggak ada. Dan malam itu, Reno pergi. Black terisak, menatap tubuh sahabatnya yang kaku. Gue bakal sukses, Ren. Demi lo, gue nggak akan nyerah. Bab 5. Termos kopi pertama. Beberapa minggu kemudian, Black menemukan termos bekas. Dengan recehan, ia membeli kopi sachet. Malam itu ia berteriak, "Bang, kopi panas 1000 aja." Awalnya diabaikan, tapi seorang sopir truk berhenti membeli segelas. Uang 1000 itu terasa lebih berharga daripada sekantong receh ngamen. Malam demi malam, dari uang 1000 menjadi puluhan ribu. Dari termos ia mulai bermimpi gerobak kecil. Bab 6. Pengkhianatan kecil. Seorang kawan bernama Johnny sering membantu. Suatu malam, Black meninggalkan gerobaknya sebentar. Saat kembali, gerobaknya hilang. Di kejauhan, ia melihat Johnny mendorongnya. "Sorry, Black, gue butuh duit." Hati Black hancur. Tapi seorang sopir langganannya datang, menyodorkan uang. "Ambil ini buat modal lagi. Gue percaya lo anak baik." Malam itu Black menangis. Untuk pertama kali ada yang percaya padanya. Bab 7. Belajar dari jalanan. Black bangkit. Ia berjualan lagi, tapi kali ini ia belajar. Mengamati pedagang gorengan, penjual rokok, cara melayani pelanggan. Ia membaca koran bekas dengan terbata-bata. Semua orang bisa belajar, bahkan anak jalanan kayak gue. Bab 8. Gerobak impian. Setelah menabung, Black membeli gerobak bekas. Ia mengecatnya merah, menulis kopi Black. Malam itu sambil mendorong gerobak, ia tersenyum. "Reno, lihat, gue udah punya gerobak sendiri." Bab 9. Ancaman preman. Suatu malam, preman lama datang. "Kalau mau dagang di sini, bayar uang keamanan." Black menolak. Tinju melayang, tapi kali ini para sopir truk membela. "Jangan macam-macam sama Black." Preman mundur. Black menangis. Untuk pertama kali ada orang-orang berdiri di pihaknya. Bab 10. Titik balik hujan deras. Seorang pria berjas rapi datang membeli kopi. Namanya Pak Surya, seorang pengusaha. Bisnis itu bukan cuma untung, bisnis itu kepercayaan, katanya. Black menyerap setiap kata. Ia menemukan sosok mentor. Dengan tabungan dan pinjaman kecil, Black menyewa kios. Warung kopi sederhana, meja kayu bekas, kursi plastik, lampu redup. Hari pertama sepi, hari berikutnya pelanggan lama datang. Warung jadi ramai, menjadi rumah bagi banyak orang. Bab 12. Api cemburu. Seorang pedagang bernama Arman iri. Ia menyebar gosip kopi Black dicampur bahan kimia. Pelanggan ragu. Malam itu warung sepi. Black menyeduh kopi di depan mereka, meminumnya sendiri. "Kalau kalian gak percaya, coba bareng gue." Kepercayaan kembali. Gosip runtuh. Nama kopi Black makin dikenal. Bab 13. Jaringan yang tumbuh tahun-tahun berlalu.
Warung kopi Black berkembang jadi jaringan kecil. Ia merekrut anak jalanan, memberi gaji, tempat tinggal, dan kesempatan belajar. Jangan anggap diri lo sampah. Gue juga dulu tidur di jalan. Kalau mau kerja keras, hidup bisa berubah. Kopi Black jadi simbol harapan. Bab 14, kembali ke jalanan. Suatu malam, Black berjalan ke tempat dulu ia tidur. Kolong jembatan, emperan toko, lampu jalan redup. Dengan jas rapi, ia duduk di trotoar. "Ren, gue udah sampai sini. Tapi rasanya sepi banget tanpa lo." Air mata jatuh. Jalanan yang dulu penuh luka, kini menjadi saksi keberhasilannya. Bab 15. Dari jalanan ke panggung besar. Beberapa tahun kemudian, nama Black Pratama terpampang di majalah bisnis. Pengusaha kopi dari jalanan. Di sebuah seminar, ia berdiri di panggung besar. "Saya bukan siapa-siapa, saya hanya anak jalanan yang tidak mau menyerah. Jalanan mengajarkan kerasnya hidup, dan dari situlah saya belajar arti perjuangan. Kalau saya bisa berdiri di sini, kalian juga bisa." Tepuk tangan bergemuruh. Tapi Black tahu, tepuk tangan terbesar datang dari langit, dari Reno, sahabatnya yang pasti sedang tersenyum bangga. Malam itu, Black berdiri tegak. Dari jalanan ia lahir dan dari jalanan pula ia menemukan arti hidupnya.